Sekarang, kaidah kebahasaan teks biografi itu apa saja ya teman-teman? Yang pasti sih, adanya pronomina orang pertama dan pronomina orang ketiga. Ya, betul. Itu karena berhubungan dengan nama tokoh yang dapat diganti dengan dia. Kalau sang tokoh mengujar langsung dalam teks biografi, pasti menggunakan kata ganti saya. Nah, selain itu, apalagi ya teman-teman? Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa kaidah artinya aturan yang sudah pasti. Kebahasaan artinya perihal atau tentang bahasa. Kaidah kebahasaan suatu teks adalah aturan tentang bahasa, yaitu penggunaan kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya pada suatu teks. Pada dasarnya, bentuk kata dan kalimat pada setiap jenis teks berfungsi untuk menandakan perbedaan ciri suatu teks tersebut. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks biografi adalah proses pengetahuan ciri-ciri kebebasan teks biografi. Menganalisis kaidah kebebasan teks biografi adalah melakukan penyelidikan terhadap kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang apa saja kebahasaan yang mencirikan teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks biografi adalah sebagai berikut. 1. Pronomina orang ketiga tunggal. Pronomina adalah kata ganti orang. Dalam teks biografi, kata ganti digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contoh, Septinus Georsa dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Dia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan, tak jarang dia hidup terpisah dari orang tua. Dia adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Yang kedua, kata kerja tindakan. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, dan melempar. OG kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamanya berganti menjadi tangis haru ketika November 2003 ia menduduki peringkat ke-8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak tahun ini dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Mamanya pun tidak pernah menangis lagi. Yang ketiga, kata adjektiva. Untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh atau mendeskripsikan watak tokoh. Contoh, Septinus Georsa dikenal sebagai si jenius dari Papua. Dia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nilch. Kata kerja pasif. Untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang haus belajar. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, prestasinya di bidang fisika bukan semata-mata karena ia menggilai ilmu yang menurut sebagian anak muda rumit ini. Selain memang mengagumi Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yang gandrung pesawat itu, lelaki bertubuh gempal tersebut semula ingin menjadi pilot. Yang keenam, kata sambung, kata depan, dan kata nomina, urutan waktu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks biografi yang pada umumnya bersifat kronologis. Contoh, kata sambung. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Dia bertutur, karena minimnya ekonomi keluarga, OG sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Kata depan. Selepas SD dan SMP yang kerap diwarnai bolos sekolah itu, OG diterima di SMUN 3 Buper Jayapura. Kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada tahun 2001. Ia menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah. Nomina urutan waktu. OG kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Ilmuwan fisika di Polandia,
Kaidah kebahasaan teks biografi yaitu pronomina, orang ketiga tunggal, kata kerja tindakan, kata adjektiva, kata kerja pasif, kata kerja mental, kata sambung, kata depan, dan nomina urutan waktu.